Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode lalu kita membahas tentang Anies Baswedan terkait utang. Nah, sekarang kita akan menyaksikan tentang bagaimana Anies Baswedan ketika diwawancarai oleh Mbak Mary Riana terkait HTI dan FPI. Bagaimana selanjutnya kita saksikan berikut ini di Lingkar NKRI. Awalnya, saya berharap akan menerima jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan. Awalnya saya berharap akan mendengar dengan jelas sikap position Pak Anies terhadap dua ormas radikal ini, yaitu HTI dan FPI. Dan awalnya saya memikirkan bahwa Pak Anies akan memberikan otentitas terhadap jawaban oleh pertanyaan Mbak Mary ini. Namun, jurus tata kata terus diberikan kepada Anies Baswedan untuk membuat orang terpukau dan membuat orang semakin tidak ngeh terhadap jawabannya. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat berikut ini. Karena mungkin banyak orang mengantisipasi. Kalau tadi kan Pak Anies bilang pilkada dan itu sudah selesai dan diselesaikan dengan baik dengan apa yang dilakukan Pak Anies selama 5 tahun. Tapi kan kedepannya ada pilpres nih, dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi, rumor yang bilang bahwa wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Okay. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Yeah. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Seakan-akan biru. Iya. Bu Mary sudah bilang biru, sah gitu. Semua orang bilang yang biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Iya. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Iya. Maka itu saya tidak mau menjawab ini air putih, enggak. Udah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Udah 5 tahun, coba deh Anda lihat sendiri dah. Iya. Terjadi tidak? Iya. Jadi, saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok soal masa depan. Tapi kalau masa lalu nggak bisa ngarang. Ya. Karena udah kejadian. Ya. Dan dalam psikologi kita tahu tuh, the best predictor of one's behavior adalah your past behavior. Future behavior adalah your past behavior. Jadi kita proyeksikan aja berdasarkan yang dikerjakan di Jakarta. Bila dikerjakan Jakarta itu berdasarkan konstitusi, misalnya ya kira-kira ke depan akan begitu. Isu apapun. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian tapi dalam semua kampanye selalu akan ada menyebarkan rasa takut. Ini di mana-mana, bukan hal yang baru, dan saya juga nggak usah komplain. Saya dulu mengamati orang lain, sekarang saya bagian diamatin gitu. Jadi ketika dulu saya ngamati, kenapa orang pada sensi ya diomongin gitu, relax aja lah. Ya sekarang saya juga harus relax dong. Biasa saja, dan itu juga seumur-umur sejarah umat manusia. Ya. Di situ ada yang namanya gosip, ada yang namanya diomongin dengan biasa aja. Iya. Kita fokus pada apa yang mau kita kerjakan. Betul. Dan tidak usah menghabiskan ruang di dalam pikiran kita untuk itu, karena itu saya nggak pernah bahas.
saya tidak pernah mengomentari, jalan aja. Kenapa? Karena saya yakin yang saya kerjakan ini insya Allah benar, untuk kepentingan orang banyak, dan itu saya pegang. Ya, barusan kita nonton potongan video merespon tentang pertanyaan yang saya tadi sebut. Apakah FPI dan HTI akan hidup kembali ketika Anies menjadi presiden? Jawaban dari potongan video yang saya ambil itu 2 menit lebih. 2 menit lebih ini adalah waktu yang sangat lama untuk menjawab pertanyaan nebak Mary. Lagi-lagi bukan Anies namanya, kalau nggak jago muter-muter bahasa. Sampai akhirnya orang nggak ngeh dengan pertanyaannya. Tapi juga orang akan tersihir, seolah orang akan menganggap bahwa wow, jawabannya sangat luar biasa. Nah, itulah Anies Baswedan. Dia cuma jago dalam menata kata, tapi tidak mampu memberikan apa yang dia lakukan selama ini. Ia hanya kata-kata yang diperbaiki, namun tidak pernah memperbaiki tentang aksinya, tentang tindakannya, terkait apa yang ia perbuat selama ini. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.